Ibu sudah menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Mungkin kalian sudah sering mendengar apa itu teks cerita pendek, dan bahkan mungkin kalian sudah pernah menulis cerita pendek. Kali ini materinya yaitu mengenai makna dari teks cerita pendek. Adapun makna dari teks cerita pendek itu sendiri adalah sebuah teks cerita yang dimana dibaca sekali dulu, dan panjang dari teks cerita pendek ini maksimal berkisar antara 500 kata hingga 10.000 kata. Adapun ciri-ciri dari teks cerita pendek, yang pertama yaitu panjang karangan maksimal 10 halaman. Yang kedua, ciri-cirinya dibaca sekali duduk. Maksudnya bagaimana? Misalnya ketika kalian membaca sebuah teks cerita pendek, kalian tidak perlu membutuhkan waktu berhari-hari untuk menghabiskan satu bacaan teks cerita pendek. Ciri-ciri yang ketiga yaitu di dalam sebuah teks cerita pendek terdapat beberapa kompleks. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu perwatakan tokoh ditulis secara singkat. Adapun unsur-unsur dari teks cerita pendek ada dua. Unsur apa saja? Yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita pelajari satu persatu terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Unsur intrinsik. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Saya, Bu. Ya, silakan. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita. Ya, benar. Tepuk tangan dulu. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita atau bacaan atau bahkan cerita itu sendiri. Apa saja yang ada di dalam unsur intrinsik? Ada tema, ada latar, ada penukohan, tokoh, dan amanat. Ya, biasanya kita kenal dengan apa? Anak-anak ada yang masih ingat? Latar, telur, amplop. Apa saja itu? Latar, tema, penukohan, tokoh, dan amanat. Ya, benar. Kita mulai terkaya, anak-anak. Lanjut ke unsur yang kedua yaitu unsur Ekstrinsik. ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini kebalikan dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik berada di dalam cerita pendek. Unsur ekstrinsik berada di luar cerita pendek yang menjadi faktor pendorong dari cerita. Apa saja yang ada di dalam unsur ekstrinsik? Di unsur ekstrinsik terdapat gaya bahasa. Maksud gaya bahasa di sini misalnya di dalam sebuah cerpen itu ada cerpen yang menggunakan bahasa daerahnya dan ada juga yang menggunakan bahasa asing. Yang kedua yaitu latar belakang pengarang dalam sebuah cerita pendek. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Maksud dari nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita pendek ini misalnya nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, bahkan nilai religius. Mungkin Ibu sudah menjelaskan mengenai makna, ciri-ciri, bahkan unsur-unsur yang ada di dalam teks cerita pendek. Sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok diskusi. Mungkin masing-masing kelompok bisa terdiri dari 3 atau 4 orang. Kita akan dibagikan kelompok. Udah? Ya. Nah, Ibu akan membagikan LKBD untuk setiap kelompok. Ini LKBD untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Ya, masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKBD dan Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik. Dan Ibu mohon kepada setiap anggota kelompok mohon berdiskusi bersama kelompoknya dan tidak ada yang boleh ribut. Ya, silakan kelompoknya mulai sekarang. Apakah ada kesulitan? Dipahami dulu cerita cerpennya, setelah itu baru ditentukan unsur intrinsik. Ya, terima kasih Bu. Kelompok 2 apakah ada kesulitan? Ini maksudnya gimana, Bu?
Ini kalian baca dulu terlebih dahulu cerita pendeknya. Setelah itu baru kalian menentukan tema yang ada di dalam cerita pendek. Mengerti? Oke anak-anak, waktu diskusi kalian telah selesai. Ini sudah lewat 5 menit. Sekarang ibu ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Aku minta perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Oke anak-anak, ibu minta kalian memperhatikan temannya yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya agar kalian bisa menangkap apa saja yang ada di dalam teks cerita yang ada di LKBD kalian. Ya, silakan. Baik, ibu akan menambahkan sedikit jawaban dari kelompok 1. Tadi ada yang bertanya tadi mengenai latar tempat. Kelompok 1 hanya menjelaskan satu saja latar tempat yang ada di dalam teks cerita pendek. Sebenarnya di dalam teks cerita pendek yang berjudul Naila ini ada 2 latar tempat. Yang dimana latar tempat yang pertama yang sudah dijelaskan kelompok 1 di sebuah pinggiran taman kota saat Naila sedang bermain. Sudah menunjukkan latar tempat. Nah, yang kedua, latar tempat yang kedua yaitu di sebuah kios yang dimana di dalam teks cerita pendek itu sudah tertera di kalimatnya bahwa di sebuah kios seorang ayah sedang bertiduran. Mungkin itu saja yang ibu tambahkan. Mungkin kita beri apresiasi dulu untuk teman kita yaitu terima kasih. Sudah. Sekarang kita bahas satu-satu ya hasil kerjanya. Diperhatikan hasil kerjanya sekarang. Nah, yang pertama itu tadi diminta untuk menentukan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita pendek yang berjudul Naila. Nah, tema yang ada di dalam teks cerita pendek tadi yaitu sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa temanya itu kesabaran. Sebenarnya sudah benar kesabaran, tapi tema itu sebenarnya ide yang diangkat oleh pengarang supaya kita sebagai pembaca tahu makna dari cerita itu sendiri. Nah, yang kedua tadi ada latar. Sudah dijelaskan latar tempat juga ada 2. Nah, yang ketiga itu ada latar suasana. Suasananya itu menegangkan dan latar waktunya itu pada sore hari. Nah, di situ juga terdapat alur. Tadi kelompok 1 menjelaskan bahwa alur yang digunakan dalam teks cerita pendek itu adalah alur maju. Sebenarnya yang terdapat dalam teks cerita pendek itu adalah alur campuran. Kenapa dia alur campuran? Karena di bagian orientasi tadi Naila sudah menceritakan bahwa dia dalam keadaan keringat dingin, sakit. Nah, dia ceritakan bahwa kejadian itu pada sore hari. Nah, terjadi juga di bagian komplikasi. Di bagian komplikasi diceritakan ulang bagaimana cerita awal, kejadian awal yang terjadi pada Naila. Nah, begitu juga di bagian resolusinya, kembali ke masa sekarang, maka itu disebut alur campuran. Di situ juga ada tokoh dan petokohan. Apa saja tokohnya di dalam teks cerita pendek yang berjudul Naila ini? Ada Naila dan Ayah dan Naila. Bagaimana sifatnya Naila? Cekatan. Bagaimana sifatnya Ayah? Penyayang. Ya, sekarang kita lihat dari sudut pandangnya. Sudut pandang apa yang digunakan dalam teks cerita ini? Sudut pandang ke berapa yang digunakan? Orang ketiga. Ya, sudut pandang orang ketiga. Nah, sekarang kita lihat amanat dalam teks cerita pendek yang berjudul Naila ini apa? Ada yang tahu? Bersabar di setiap keadaan. Ya, benar. Bersabar di setiap keadaan dan kita harus melakukan hal yang sesuai dengan keinginan kita dan harus bersabar. Mungkin anak-anak sudah
mengetahui bagaimana unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik maupun jenis-jenis dari teks cerita pendek. Mungkin kita lanjut ke materi berikutnya.